do it. China will be mine. Hai, saatnya orang pedalaman turun kota dan ikutin ceritanya. Dulu ada sepasang burung merak yang menguasai kota Gongman. Sepasang merak ini menciptakan kembang api untuk membahagiakan penduduk. Tapi anaknya Lord Sen berbeda dengan kedua orang tuanya. Dia menciptakan senjata dan diduga akan membuat bencana bagi penduduk. Peramal kota Gongman pun berkata, bahwa suatu saat nanti ada kesatria pandai yang akan mengalahkan Lord Sen. Lord Sen yang mengetahui hal itu, lalu berusaha membunuh semua pandai yang ada di Cina. Kejadian itu pun membuat orang tuanya marah, sehingga mereka mengusir Lord Sen dari kota Gongman. But Shen, someday, he would return, and all of China would bow at his feet. Cerita berpindah ke 30 tahun kemudian, saat Po menemui gurunya, Sifu. Master Sifu menyuruh Po untuk menjaga perdamaian, tetapi Po sendiri belum bisa menguasai jurus kedamaian hati. Wow, cool. Every master must find. Tidak lama kemudian Tigres datang memberitahu bahwa desa mereka diserang. Bandits approaching the musicians' village. Danger. Dengan cepat Po dan kesatria yang lainnya turun ke desa untuk melawan penjahat serigala tersebut. Di pertarungan terakhir Po kehilangan konsentrasi, karena melihat lambang di lengan serigala. Lambang itu membuat Po teringat masa lalunya. Karena itu Po langsung menemui ayahnya, dan menanyakan asal-usulnya. Kemudian ayahnya menceritakan, bahwa ia menemukan Po seorang diri, di dalam peti lobak dan mengadopsinya. Tetapi Po merasa tidak puas dan bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Beralih lagi ke Lord Sen yang kembali ke kota Gongmen. Dia menyuruh para master dan peramal meninggalkan kota itu, karena Master Kung Fu tidak terima, pertarungan pun terjadi. Lord Sen yang merasa tidak kuat melawan Master Badak, akhirnya ia menggunakan senjata ciptaannya untuk melumpuhkan Master Badak hingga tewas. Akhirnya kabar penyerangan dan kematian Master Badak sampai ke telinga Master Sifu. Sifu lalu menyuruh para kesatria naga untuk pergi ke kota Gongmen menghancurkan senjata Lord Sen. Dalam perjalanan, Po masih saja bermimpi tentang masa lalunya. Dad, is that you? Melewati jalan yang sulit dan melelahkan, akhirnya mereka sampai di kota Gongmen. Di istana Gongmen, Lord Sen meminta peramal untuk meramal dirinya lagi, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu Lord Sen akan dikalahkan oleh kesatria hitam putih. Di waktu yang sama datang anak buah Lord Sen, melaporkan bahwa masih ada panda yang hidup dan sekarang menjadi kesatria. Lord Sen yang semakin marah, lalu menyuruh anak buahnya itu untuk menangkap panda dan bawa ke hadapannya. Kembali lagi ke Po dan kawan-kawan, mereka berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan. Di perjalanan, Po mengetahui bahwa Master Ox dan Master Croc masih hidup dan di penjara. Namun perjalanan mereka diketahui serigala sehingga terjadi kejar-kejaran. Alhasil mereka berhasil sampai di penjara, melawan dua penjaga, lalu mereka masuk dan membebaskan Master Ox dan Croc. Tapi anehnya, mereka tidak mau ditolong karena mereka tahu mereka pasti akan kalah. He will turn the weapon on the city. It's time to surrender, Panda. Kung Fu is dead. Po masih berusaha untuk meyakinkan para master namun itu sia-sia, sampai tiba-tiba penjaga penjara datang. Akhirnya terjadi kejar-kejaran dan mereka pun terkepung dan tertangkap.
There are so many. I like a squasher. East the defeat. I've hit you twice. Para serigala pun membawa Poe dan kawan-kawan ke hadapan Lord Sen. Di dalam sana Lord Sen sudah menunggu dengan kesombongannya. Dan akhirnya Poe melihat senjatanya Lord Sen. Dengan bodohnya Poe langsung menghancurkan senjata tersebut. Akan tetapi itu hanya sebuah senjata mainan, dan Poe pun terkejut dengan senjata yang asli, yang sangat besar. Lord Sen pun kemudian tertawa karena melihat kebodohan Poe, dan lawannya itu tidak sepadan. Tidak ingin membuang waktu, Lord Sen menyuruh serigala untuk membunuh Poe dan kawan-kawan. Namun karena kemampuan mantis, yang mampu membebaskan diri, ia berhasil mematikan sumbu meriam tersebut dan membebaskan teman-temannya. Setelah bebas, para kesatria berusaha untuk menghancurkan senjata, sedangkan Poe melawan Lord Sen. Namun kembali lagi Poe terganggu dengan simbol yang berada pada sayap Lord Sen, sehingga membuat Poe hilang fokus dan Lord Sen berhasil melarikan diri. Akhirnya Lord Sen memerintah anak buahnya untuk menembakkan meriam itu ke arah kesatria naga. Akibat dari ledakan tempat itu Poe hampir saja terjatuh, tapi berkat teman-temannya ia berhasil selamat. Poe dan kesatria naga berusaha kabur, sambil berusaha menghindar dari serangan serigala. Lord Sen pun semakin emosi karena kesatria naga berhasil kabur, sehingga ia menyuruh prajurit untuk bersiap menyerang. A trivial sacrifice. When all of China and I will take mine. Di tempat persembunyian, kesatria naga yang berencana kembali untuk bertarung, namun Tigris melarang Poe untuk ikut. Sebenarnya Poe punya alasan lain untuk tetap ikut bertarung, namun Tigris tetap tidak mau Poe ikut. Dikarenakan Poe yang sedang tidak fokus, dan Tigris tidak mau kehilangan Poe. That makes no sense. Cerita berpindah ke kesatria naga yang diam-diam menyusup masuk ke dalam gudang senjata, dan berencana menghancurkan senjata Lord Sen. Tanpa mereka tahu ternyata ada Poe yang diam-diam ikut bertarung. Tetapi karena kecerobohan Poe, dan badannya yang gendut membuat Poe mengalami masalah. Tapi ia pun berhasil masuk dan berhadapan dengan Lord Sen. Saat berhadapan dengan Lord Sen, Poe meminta Sen menjelaskan logo pada ekornya dan masa lalu Poe. Namun dengan diam-diam, Lord Sen menyerang Poe, sehingga Poe terseret oleh mesin. Dan membuat Tigris dan kawan-kawan kaget, dan dengan tidak sengaja menggagalkan rencana-rencana mereka. Are you willing to die to find the truth? I said that too soon, didn't I? Poe kembali, berusaha mengalahkan Lord Sen dan anak buahnya. Akhirnya Poe terkena tembakan meriam, sehingga membuat Tigris dan kawan-kawan sedih, bahkan Master Shifu pun merasa kehilangan. Let me heal you. Setelah kejadian itu, teman-teman Poe menyangka Poe telah meninggal, tapi nyatanya Poe jatuh di danau dan diselamatkan oleh domba peramal. Poe yang baru sadar dari pingsan, terkejut karena ia selamat dan diselamatkan oleh seekor domba peramal. Lalu domba itu menceritakan masa lalu Poe, yang selama ini jadi pertanyaan dalam mimpinya. Tempat Poe sekarang berada adalah desa yang dulu dihuni Poe dan keluarganya. Akhirnya Poe mulai mengingat masa kecil dan keluarganya yang begitu bahagia, tapi kemudian menjadi hancur saat Lord Sen datang membantai semua panda. Begitu menyakitkan mengingat semua masa lalunya, Poe dengan sekuat tenaga, berusaha menguasai kekuatan batin dan akhirnya Poe mampu menguasai jurus terbaik. Your story may not have such a happy
But that doesn't make you who you are, who you choose to be. Who are you, Panda? I am Po. Setelah dari Po, scene berganti ke para pendekar yang digantung dan pasukan Lord Sen yang bersiap menghancurkan semua pendekar di Cina. You and your precious kung fu will die. Akan tetapi di perjalanan muncullah Po di atas atap rumah warga. Po pun beraksi, melompat, menghindar dari serangan meriam dan serigala, lalu melepaskan teman-temannya. Shen! Take aim! Just get him! Lalu mereka berusaha melawan anak buah Lord Sen dan berusaha menghancurkan meriam. Crossfire! Attack! Catch your freedom! Di tengah pertempuran itu, ternyata Master Rock dan Master Shifu datang membantu kesatria naga. Master Rock! Kill and Croc! Quickly! Use their boat! Master Shifu! Great! Wings of Justice! Lord Sen yang ketakutan, menyuruh anak buahnya untuk menembak Po, namun serigala menolak, lalu Sen turun dan menembakkan meriam itu ke arah kesatria. Sehingga membuat Po dan para kesatria terpental ke sungai. Po yang sadar dan tidak terima dengan kondisi teman-temannya yang terluka, lalu berenang, menggapai kapal yang terbalik. Nah, di sini Po menunjukkan jurus kedamaian batin. Sementara Lord Sen mulai menembakkan meriam ke arah Po. Dengan tenang dan fokus Po menangkal peluru meriam seperti setetes air yang sangat mudah ia kendalikan. Fire! Inner peace. Bukan sekali saja Po mengendalikan peluru, tapi berulang kali Po menangkal peluru yang ditembakkan. Dan akhirnya Po melempar balik peluru itu ke arah kapal Lord Sen, sehingga kapal hancur lebur. Lord Sen diam melihat apa yang dilakukan Po, dan juga bertanya, kenapa Po bisa menguasai kedamaian batin, padahal apa yang Po punya di masa lalu dihancurkan oleh Lord Sen. See, that's the thing, Shen. Scars heal. Wounds heal. Oh yeah, what do scars do? They fade, I guess? Po menjawab dengan santai, bahwa semua luka pasti bisa sembuh. Lord Sen yang tidak peduli dengan Po langsung menyerang. Pertarungan itu sangat sengit, tapi karena kecerobohan dan emosi Lord Sen yang tidak terkendali. Sen tanpa sengaja mematahkan tiang penyangga, sehingga ia tertimpa meriap dan tewas. Pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Po, dan dilanjutkan dengan ledakan kembang api yang menggambarkan Yin and Yang. It seems you have found inner peace. Cerita berpindah saat Po bertemu ayahnya, dan mengatakan bahwa dia telah menemukan jati dirinya. I found the village where I was born. I know who I am. I'm your son. Cerita pun berganti ke suatu desa, yang memperlihatkan seekor panda yang sudah tua dan berkata, anakku masih hidup.
Film pun selesai di sini. Terima kasih untuk sahabat, tetap dukung Orang Pedalaman.